Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik dan siap mengikuti pembelajaran fisika hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fluida statis, yaitu pada hukum Archimedes. Sekarang sebelum kita mulai membahas hukum Archimedes, marilah kita melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Di sini saya punya satu mangkok air dan juga penyelam. Jika penyelam saya masukkan ke dalam air, apa yang akan terjadi? Terapung. Ya, ternyata penyelamnya terapung ya. Jika saya masukkan dan saya tahan di dalam air, lalu saya lepaskan, apa yang akan terjadi? Tetap terapung. Mari kita lihat ya. Ternyata penyelam bergerak naik dari dasar ke permukaan air. Ada yang tahu mengapa penyelam bergerak naik dari dasar ke permukaan air? Karena ada gaya dorong air. Ya, bagus sekali, karena ada gaya dorong air. Gaya dorong air ini dijelaskan oleh Archimedes melalui hukum Archimedes. Archimedes mengungkapkan bahwa setiap benda yang tercelup ke dalam air, baik seluruhnya atau sebagian, akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sehingga jika kita tuliskan dalam persamaan matematis, gaya angkat atau gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda. Karena berat itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, dan massa itu adalah rho dikalikan V atau massa jenis kalikan volume ya. Di sini massa jenisnya adalah massa jenis fluida dan volumenya adalah volume benda, karena berat di sini adalah berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Sekarang mari kita tinjau hukum Archimedes pada 3 keadaan benda di dalam air. Ada yang tahu apa saja 3 keadaan benda di dalam air? Saya, Bu. Ya, apa saja? Ada tenggelam, melayang, dan terapung. Bagus, tenggelam, melayang, dan terapung. Mari kita mulai dengan tenggelam. Tenggelam. Pada keadaan tenggelam, benda berada di dasar air atau dasar fluida, sehingga berat benda lebih besar dari gaya angkatnya, atau rho benda, volume benda, G, rho fluida, volume benda, G, atau sehingga jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida, maka benda itu akan tenggelam. Yang kedua, melayang. Ketika benda itu melayang, berat benda sama dengan gaya angkat fluida, atau rho volume G, rho fluida, volume benda G, atau rho benda sama dengan rho fluida. Jadi jika massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida, benda itu akan melayang. Yang ketiga, terapung. Ketika benda itu terapung, sebagian benda tidak tercelup ke dalam air, sehingga walaupun sama berat benda dan juga gaya angkatnya sama, di sini rho benda, volume benda G, dan di sini rho fluida, volume benda yang tercelup dikalikan G. Atau bisa kita tuliskan, dan jika kita bandingkan massa jenis benda dengan massa jenis fluida akan menjadi, ya, karena volume benda yang tercelup itu akan lebih kecil daripada volume benda, maka nilai VBF per VB itu akan kurang dari 1, sehingga menyebabkan rho benda per rho fluida kurang dari 1, atau
rho benda kurang dari rho fluida. Jadi jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, benda akan terapung. Sampai di sini paham atau ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan. mengapa saat benda terapung gaya apung tidak lebih dari berat benda? Sekarang mari kita lihat, jika gaya apung itu lebih besar daripada berat benda, apa yang akan terjadi? Misalkan ini FA dan besarnya 20 Newton, dan ini W, benda dengan besar 10 Newton, maka akan menyebabkan adanya resultan gaya ke atas yang besarnya 10 Newton. Jika ada resultan gaya, maka benda itu tidak akan diam, benda itu akan bergerak, dan karena ini arahnya naik, benda juga akan bergerak naik, sehingga jika benda terapung seperti ini alias dalam keadaan diam, gaya angkatnya akan sama dengan berat benda. Namun jika pada keadaan penyelam yang tadi saya tahan lalu saya lepaskan, itu gaya angkatnya lebih besar daripada berat benda ketika masih di dalam air. Tapi ketika sudah sampai di permukaan air atau terapung lagi, maka FA-nya akan sama dengan berat benda. Sampai di sini sudah paham? Pak Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya tutup ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.